Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang istri atau gadis yang mengikuti tren aplikasi di FB seperti FaceApp atau TikTok yang mengeksploitasi kecantikan, juga joget-joget seolah tidak punya rasa malu, ya? Bagaimana dengan niatnya untuk hiburan atau lucu-lucuan saja? Terima kasih Ustadz. Ya sebenarnya lucu-lucuan nggak apa-apa, hiburan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mengeksploitasi aurat, ya jadi haram hukumnya, ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, Islam tidak melarang kita punya hiburan. Tapi kalau kemudian jadi mengeksploitasi aurat, ya, joget-joget dengan pakaian yang tidak layak, atau sekalipun pakai hijab, masa orang yang berhijab joget-joget erotis kan gitu, itu kan nggak nyambung gitu loh. Nah jadi gini, antara pakaian dan kelakuan itu harusnya sama. Makanya hijab itu disebut libasut taqwa. Nah untuk ibu-ibu, teteh-teteh, hijab itu libasut taqwa, baju yang mengidentitaskan ketakwaan. Ya tentu saja kalau Anda sudah hijrah, tadinya tidak berhijab, menjadi berhijab, maka hijrah juga omongan kita, kelakuan kita, pemikiran kita, sikap dan perilaku kita, ya kudu berhijab. Ya, berhijab dari keburukan. Jadi jangan sampai kalahkah hijab syar'i, ya Allah, eta kalakuan. Nah, jangan sampai muncul kata-kata itu. Ya, kalau orang ngomong gitu, komen gitu, ya artinya berarti kan kitanya yang bermasalah. Aku tuh nggak ngerti ya, dia tuh hijabnya teh syar'i, tapi ya Allah kelakuannya gitu. Ya yang salah bukan hijab syar'inya, kelakuannya gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, ibu-ibu yang tercinta, anak-anakku yang tercinta, yang sudah berhijab, please, hijab itu libasut taqwa, baju yang mengidentitaskan ketakwaan. Maka omongan kita harus dihijab dari perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai aku tuh nggak ngerti ya, aku punya temen dia berhijab, tapi ya Allah kalau udah ngegosip Gusti, urang wae nu teu dihijab teh kitu-kitu teuing. Nah berarti kan ini merusak citra hijab. Bukan salah hijabnya, tapi kelakuan orangnya yang salah, begitu ya. Jadi Anda juga nggak boleh kemudian apa hijab, bukan salah hijabnya, tapi orang itu tidak berhijab dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Aku tuh nggak ngerti ya, punya temen dia tuh berhijab, tapi ya Allah dia tuh udah bersuami, tapi kok pacaran juga ya, aku tuh nggak ngerti loh. Nah teman-teman sekalian, tolong ini harus dijaga. Nah termasuk TikTokan, ya kan. TikTok tuh macam-macam, ada yang gerakan-gerakan erotis, ya, ada yang cuma gerakan tangan. Ya kalau sifatnya tidak mengandung dosa, silahkan saja. Tapi kalau gerakan-gerakan erotis, wah itu apalagi sambil mengumbar aurat, ya, muruahnya, rasa malunya hilang. Nah itu mah yang namanya hiburan yang membawa dosa. Jadi intinya hiburan tuh nggak apa-apa, itu intinya. Tapi jangan sampai kita hiburan malah jadi berbuat dosa. Bagaimana dengan FaceApp dan seterusnya? Ya selama itu ya tidak melanggar aturan syar'i, ya tidak apa-apa. Ya misalnya wajah saya dikutak-katik kan gitu, ya apa masalahnya? Tapi kalau kemudian ya orang berhijab tapi kok FaceApp-nya kayak begitu, orang jadi gini, kenapa ya? Nah, jadi sebenarnya nurani kita juga akan berbicara, teman-teman sekalian. Jadi ifstafti qalbaka, tanya nuranimu, layak nggak itu? Nah gitu. Jadi Rasulullah bersabda, ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dosa? Yang disebut dosa, kata Nabi, maha kafis sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas, sesuatu yang terbersit dalam hatimu dan kamu tidak mau perbuatan itu diketahui orang, atau kamu sendiri mengatakan bahwa itu sebenarnya perbuatan buruk. Istafti qalbaka, tanya hatimu, nuranimu akan mengatakan apakah joget-joget dengan seperti itu ya sebagai seorang muslimah, apalagi sudah berbusana
hijab begitu, udah berbusana muslimah, layak enggak? Nah itu nurani kita juga bisa jawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang teman-teman sekalian, yang namanya apa? Yang namanya media sosial itu, bisa menjadi surga dan bisa jadi neraka. Jangan jauh-jauh lah, ya. Instagram saya sekarang kan digunakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk teman-teman yang ngikutin dan untuk saya yang menyampaikan. YouTube saya, Facebook saya, walaupun kecil, ya, followernya sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan jadi kemaslahatan. Kebayang nggak ada orang yang followernya luar biasa, terus dia men-share hal-hal yang tidak mendidik, men-share hal-hal yang sifatnya pamer, ya. Saya tuh nggak ngerti. Yes, itu tolonglah jadi catatan untuk teman-teman, ya. Di tengah kondisi banyak orang yang kesusahan, di tengah kondisi banyak orang yang kelaparan, di tengah kondisi banyak orang yang di PHK, kok rela gitu ya dia mengupload kemewahan-kemewahan di Instagramnya, tas diginiin yang mahal, ya kan gitu. Terus memang sekarang tidak liburan, tapi liburan dia di Eropa diupload lagi. Pokoknya kemewahan itu diupload gitu loh. Saya nggak ngerti nuraninya itu di mana. Udah gitu bikin makanan, ya, makannya di shoot, diupload begitu. Wah, makanan dengan segala kemewahannya. Apa dia nggak punya nurani, ya? Banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini kekurangan makan. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini tidak jelas penghasilan tiap bulannya. Bahkan sudah dihentikan karena memang perusahaannya berhenti gitu loh. Kok ada orang yang rela gitu, maksudnya nggak punya nurani, terus mengupload jam tangannya yang mahal, diupload tasnya yang mahal, diupload rumahnya dengan segala kemewahan, diupload tempat tidurnya, wah, dengan segala pernik-perniknya diupload. Cobalah tahan diri, ya, tahan diri. Coba berempati dengan penderitaan orang lain. Berempati lah, ya. Minimal ya kita mendoakan, minimal kita tidak tanda petik memanas-manasi gitu loh. Ini kan situasi lagi begini. Bila perlu, Anda yang followernya banyak, coba bantu saudara-saudaranya, teman-temannya yang punya bisnis kecil-kecilan, Anda bantu upload untuk promosikan, ya. Anda punya teman, dia jualan kue apa, coba bantu, ya. Anda punya teman, dia punya barang untuk dijual, Anda karena followernya banyak, coba bantu. Nah yang gitu sekarang ini bukan malah ya Allah di ruang tamu bergaya, di ruang tempat tidur bergaya, di meja makan dengan segala makanannya yang dahsyat. Ya walaupun makanannya sederhana, tapi ya Allah itu meja makannya dengan segala pernik-perniknya yang sebenarnya menggambarkan kelas dia. Coba sahabat-sahabatku tercinta, pakai nurani kita, empati kita untuk berusaha merasakan penderitaan orang lain gitu loh. Nah itu ya yang harus diperhatikan. Bila perlu ya Anda memotivasi teman-teman yang lain. Kalaupun mau Anda seneng gitu mengupload gitu, coba. Anda punya teman yang punya usaha, dibantu, dipromosikan di IG Anda, di Facebook Anda, di YouTube Anda. Coba bantu saudara-saudara kita. Jangan lupa, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan pada orang lain, Allah permudah dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Pasti Allah akan menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Ini waktunya yang terindah, yang terbaik untuk menolong saudara-saudara kita. Kita sedang mengalami musibah besar, pandemi yang merontokkan bukan hanya dimensi kesehatan, tapi juga dimensi perekonomian, termasuk juga pendidikan. Sampai sekarang masih tarik ulur, apakah anak-anak udah bisa sekolah atau tidak. Ini isyarat betapa sulitnya kita menghadapi ujian sekarang ini. Di tengah
penderitaan begitu, masih ada gitu orang-orang yang memamerkan kekayaan, memamerkan kesenangan, memamerkan kebahagiaan, memamerkan kesuksesan. Mari kita berempati, saudara-saudaraku sekalian, berempati ya. Terlalu banyak orang yang menderita saat ini, yang harus kita bantu minimal dengan empati kita, minimal dengan hati kita untuk meringankan beban mereka ya. Wallahu a'lam bishawab.